Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok gabungan yang terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video animasi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial SD2 dengan dosen pengampu Raihana Sari MPD. Namun sebelum menyaksikan video animasi ini, kami dari kelompok 1 kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu tentunya. Nah, kira-kira ada siapa saja ya dari kelompok 1? Yuk langsung saja. Ada Aisyah, Atsna Ajijah, Aulia Rahmah, Faiza Helwaniyah, Firda Regita Cahyani, Gusti Hidayati, Hairun Nazah, Mahliani, Mary Sugianto, Muhammad Hasbi Munawar, Muhammad Rida Ardana, Mutiara, Niputu Depi Puspitasari, Nur Senawati, Nur Izatul Hasanah, Nur Inayah, Novel Satria Akbar, Olga Yuliasari Gomez, Rodatun Nispia, Supriyadi, dan yang terakhir ada Vera Nopitasari. Nah, itulah tadi dari kelompok 1. Salam kenal semuanya dan selamat menonton. Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Dahulu ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya atau yang biasanya disebut Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia dan kerajaan yang bercorak Buddha. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Sri, yang artinya bercahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi dapat diartikan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang gemilang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi dan terletak di Pulau Sumatera. Sriwijaya merupakan satu dari sekian banyak kerajaan di Nusantara. Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Sumatera pada masa pemerintahan Balaputra Dewa yang merupakan raja keempat dari Mataram kuno. Nah, selanjutnya adik-adik akan mendengarkan cerita awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Berdasarkan catatan dari Biksu Itsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja Dapunta yang Sari Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, yang berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan Asia Timur, Asia Selatan, dan dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Hal inilah yang mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapat, wahai Baginda?
Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang sudah baginda janjikan, maka kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Ising tinggal selama 6 bulan dan menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Kedatangan biksu dari Tiongkok inilah yang melambungkan ketenaran kerajaan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara. Sejak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Selanjutnya, masa kerajaan Sriwijaya. Raja Dapunta yang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah-wilayah lain, sehingga kerajaan Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang, serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Kemudian Dapunta yang Sri melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya berikutnya, yaitu Daranindra. Daranindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragwira. Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dan Samaragwira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragwira. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan Mataram kuno jatuh pada menantunya, Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Namun sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi Raja Mataram kuno. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, yaitu tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Melaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Baik, Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan. Kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan, agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Nah, kemudian runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya bermula saat Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Chola Mandala,
menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 Masehi dan 1023 Masehi. Terjadinya penyerangan ini dikarenakan kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan dari penyerangan tersebut untuk meruntuhkan armada Sriwijaya, bukan untuk menjajah. Keruntuhan armada ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya sedikit demi sedikit melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan ini juga membuat kekuatan militer kerajaan Sriwijaya melemah. Para prajurit melepaskan diri, sehingga kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada abad ke-13. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, wahai Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Baiklah, Kakanda. Jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya undur diri Yang Mulia untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1023 Masehi, Kerajaan Kolomandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kolomandala. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kacaunya daerah kekuasaan kerajaan kita, itu telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang, kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik, tuanku. Baginda, tolong. Ayo, ikut kami. Ayo ikut. Lepaskan aku, permaisuri. Kerajaan Kolomandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Nah, adik-adik, begitulah gambaran singkat mengenai kerajaan Sriwijaya. Dari keberadaannya kerajaan Sriwijaya di wilayah kita pada masa yang lalu, maka kita wajib mensyukurinya. Rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku dengan hati yang tulus, serta didorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita. Jika kita ikut berpartisipasi dalam menjamin kelestariannya, berarti kita ikut mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.